Apa bagian terbaik dari film origin superhero? Menurut saya adalah perjalanan karakter. Mari kita mengambil contoh film Spider-Man 1 yang disutradarai oleh Sam Raimi. That's me. Peter Parker adalah seorang yang culun, sering dibully, dia menyukai seorang cewek yang gak mungkin akan dia dapat. Dan kemudian kehidupannya berubah, dia menjadi superhero. Tapi dia nggak langsung menjadi seseorang yang sempurna. Dia nggak langsung mendapatkan hal yang dia inginkan. Dia bahkan memanfaatkan kekuatannya untuk hal yang salah. Dan kemudian hidupnya berubah lagi setelah muncul tragedi yang menyakitkan. Dan akhirnya Peter Parker menjadi lebih bijak dalam menggunakan kekuatannya. Dia berusaha menjadi orang yang lebih baik lagi karena tanggung jawabnya yang besar. Atau kita ambil contoh film Batman Begins. Bruce Wayne kecil dihantui trauma akibat kematian kedua orang tuanya. Bruce Wayne tumbuh dewasa dan ingin membalas kematian orang tuanya. Kemudian dia merasa kalau dia melakukan hal tersebut, ya apa bedanya dia dengan pembunuh orang tuanya. Dan kemudian dia menjadi Batman dan mengalahkan musuhnya dengan mudah dan orang-orang menyukai dia. Enggak seperti itu. Why do we force? So that we can learn to pick ourselves up. Dia berlatih bertahun-tahun, dikhianati, orang-orang gak percaya sama dia, butuh banyak pengorbanan sehingga pada akhirnya dia menjadi Batman yang dia inginkan. Dan mari kita lihat film ini. Alana adalah wanita yang sempurna di awal film. Dia cantik, berani, tangguh, kuat, dia bisa mengalahkan semua musuhnya. Dia sempurna. Kemudian dia mengetahui kalau dia adalah titisan Dewi Asih dan dia memiliki kekuatan Sri Asih. Dan apa yang berubah dari Alana? Ya, sekarang dia punya baju Sri Asih dan lebih kuat aja. Karakter Alana di awal film sama dengan karakter Alana di akhir film. Tidak ada perjalanan karakter. Karena untuk apa? Toh karakter Alana atau Sri Asih sudah sempurna dari awal kan? Mari kita lihat contoh lain. Sorry, son. Look, just give me a chance. Steve Rogers. Dia adalah karakter yang bisa dibilang sempurna dari awal. Dia itu pekerja keras, baik hati, berani. Kekurangannya ya cuman fisiknya. Dan kemudian dia mendapatkan kekuatan, tapi Steve tetaplah Steve. Dia tetap menjadi orang yang baik hati dan pemberani. Gak ada yang berubah dari Steve, karena karakternya sudah sempurna juga dari awal. Tapi beda Steve dan Alana adalah ketika Steve mendapatkan kekuatan, tentu yang dia inginkan adalah berjuang di medan perang. Tapi yang terjadi, dia malah menjadi badut, menjadi maskot untuk propaganda perang. Dia malah menjadi artis, sesuatu yang tidak dia inginkan. Dia kemudian mengajak para prajurit untuk bertarung di medan perang, tapi gak ada yang peduli sama dia. Ngapain dengerin badut yang nyuruh mereka mengorbankan nyawa? Steve ingin membuktikan dirinya, menunjukkan pada orang-orang dia itu bukan cuma seorang badut. Jadi dia dengan berani, seorang diri, menyelamatkan tentara Amerika yang ditangkap oleh Hydra. Steve berhasil membuktikan dirinya. Orang yang awalnya mengejeknya sekarang malah berbalik memujinya. Jadi Steve bukan karakter yang sempurna juga di awal. Dia masih menemui banyak masalah dan rintangan untuk mencapai tujuannya. Ada hal yang ingin dia buktikan ke orang-orang yang meremehkannya. Mari kembali ke Alana. Apa masalah yang ingin Alana hadapi di film ini? Sebenarnya ada. Dia punya masalah dalam mengontrol emosinya karena dipengaruhi oleh Dewi Api. Dan bagaimana akhirnya Alana bisa mengatasi emosinya yang tidak terkendali ini? Ya saya juga nggak tahu juga. Tiba-tiba aja dia bisa mengendalikan emosinya. Dia cuma nari-nari terus dapat kekuatan Sri Asih dan masalah emosinya tadi hilang. Udah. Sungguh perjalanan karakter yang sangat seru ya. Dan juga masalah Alana nggak bisa mengendalikan emosi ini juga nggak ditampilkan efek buruknya gimana. Apa yang akan terjadi kalau Alana nggak bisa mengendalikan emosinya? Malah terlihat Alana malah dapatkan kekuatan super gitu. Hal terburuk yang terjadi di film ini yang disebabkan karena Alana nggak bisa mengontrol emosinya adalah dia meninju Matteo sampai pingsan. Hal tersebut mengakibatkan ibunya Alana yang jadi korban, karena Alana harusnya kalah.
Tapi kalau dilihat-lihat lagi, yang dilakukan Alana adalah hal yang akan dilakukan oleh orang kebanyakan ya. Orang yang nggak dirasuki Dewi Api pun pasti akan emosi. Jadi gini, ibu tiri Alana dan teman-teman perguruan bela dirinya ini diancam dengan pistol. Diancam akan dibunuh. Lalu Matteo juga merendahkan harga diri Alana yang menganggap perempuan adalah makhluk yang lemah. Terus ada adegan di mana Alana udah kalah tapi masih ditendang-tendang juga. Jadi ya saya setuju dan kalian tentunya juga setuju kalau Matteo memang perlu dihajar sampai pingsan ya. Hal itu membuat jadi agak aneh karena saya jadi setuju dengan Dewi Api. Karena ini orang emang kurang ajar dan layak untuk dihajar. Ya memang efeknya secara tidak langsung adalah ibunya Alana yang menjadi korban. Tapi menurut saya mungkin akan lebih baik jika Alana dirasuki oleh Dewi Api dan membuatnya menghajar ibunya sendiri. Jadi memang Alana langsung yang menyakiti ibunya. Tentu akan lebih terasa bahwa persoalan atau masalah yang dialami Alana ini memang sangat berat sekali dan membuat penonton merasa bersimpati pada Alana. Dan kita menjadi lebih membenci Dewi Api. Jadi balik lagi, bagaimana cara Alana mengatasi amarahnya? Nggak ditampilkan di film ini. Dia mendapatkan kekuatan Sri Asih dan masalah nggak bisa mengendalikan amarah tadi hilang. Udah deh. Terus dia mau membuktikan sesuatu di film ini? Nggak juga. Dia juga udah sempurna dari awal, nggak ada celah. Mau ngebuktiin apa lagi? Apakah dia merasa tidak siap dengan beban berat sebagai Sri Asih yang harus menjaga bumi ini? Enggak juga tuh, dia biasa aja gitu. Terkejut dikit doang terus ya udah, dia lanjut aja gitu. Gak ada perjalanan karakter, semua serba instan. Alana atau Sri Asih cuma berpindah dari satu pertarungan ke pertarungan lainnya. Ya itulah perjalanan karakternya. Dan juga kekuatan. Alana nggak perlu belajar menggunakan kekuatan Sri Asih. Gimana cara terbang, cara pakai selendangnya. Bahkan dia nggak terkejut. Kenapa saya tiba-tiba bisa kuat begini? Lah, kenapa saya bisa lari secepat ini? Apa Sri Asih nggak perlu make upan dulu ya sebelum bertarung? Keburu selesai dong pertarungannya. Apa batasan hal yang bisa dia lakukan dan nggak bisa dia lakukan? Kenapa dia tiba-tiba bisa Kage Bunshin? Tapi ya kalau tiba-tiba beliau ngeluarin Rasengan atau muncul rubah ekor 9, saya nggak bakalan kaget sih. Seolah-olah ini adalah film Sri Asih yang keempat, di mana Sri Asih sudah sempurna di segala sisi. Dia udah bisa menggunakan kekuatannya dengan baik. Gak ada perjalanan karakter, semua serba instan. Hah, apaan lu banding-bandingin Sri Asih sama film Marvel, film DC? Gak adil woi. Kalau dibanding-bandingkan dari segi CGI mungkin iya hal yang salah. Tapi Marvel dan DC menurut gue bukan terkenal karena visual efeknya yang bagus, tapi ceritanya yang bagus. Cerita yang bagus harusnya masih bisa diimbangi oleh film-film Indonesia. Gak seperti CGI yang perlu teknologi canggih. Cerita yang bagus cuman perlu laptop sama otak doang kan. Mengapa saya katakan perjalanan karakter atau karakter journey atau pengembangan karakter adalah hal yang penting. Dengan adanya perjalanan karakter tersebut, penonton bisa ikut terkoneksi dengan karakter utama di film. Seolah-olah kita yang ada di film itu. Apa yang dirasakan oleh si karakter utama juga bisa kita rasakan. Ada karakter yang berusaha keras, mati-matian, kita juga merasakan susah payahnya dia, sedihnya dia. Dan ketika dia sukses dan mendapatkan yang dia inginkan, kita pun juga merasa bahagia. Ada rasa sama-sama kita berjuang dengan karakter yang ada di film. Dan tentunya perjuangan karakter tersebut bisa memberikan inspirasi dan semangat buat penonton. Karena emang itu kan tujuan karakter superhero itu dibuat, selain untuk nyari duit. Film-film superhero ini kan menunjukkan bahwa kita selalu bisa berubah menjadi orang yang lebih baik. Dengan kerja keras dan semangat, semua masalah pasti bisa diselesaikan. Dan hal itu tentu sangat bisa menginspirasi penonton. Dan bahkan ada film superhero yang nunjukin bahwa superhero terkuat pun punya masalah yang berat. Dia juga menderita, jatuh bangun. Gak ada sesuatu yang instan yang tiba-tiba jatuh dari langit dan menyelesaikan semua masalah kita. Mereka harus berusaha, ada beban atau tanggung jawab dari kekuatan yang mereka dapat. Tapi ada karakter yang tiba-tiba sudah sempurna. Tiba-tiba bisa semuanya.
Bagaimana kita bisa terhubung dengan semua itu? Karena nggak ada manusia yang sempurna kan. Semua orang tentu punya banyak masalah. Entah kenapa kebanyakan penulisan karakter hero wanita banyak dibuat seperti ini. Rey Skywalker, Mulan live action, Captain Marvel. Mereka adalah karakter wanita yang bisa segalanya. Sempurna di segala sisi, mampu melakukan apapun, gak perlu latihan, gak perlu kerja keras. Karena untuk apa? Toh mereka udah sempurna. Jadi serunya apa? Dan lihatlah hasilnya, banyak mendapatkan kritik negatif, flop, ataupun merugi. Menurut saya penggambaran karakter superhero wanita terbaik adalah Wonder Woman. Di film ini Diana nggak sampai harus merendahkan laki-laki agar dia terlihat baik, atau ditunjukkan laki-laki yang merendahkan perempuan dengan muncul kata-kata, "Hah? Perempuan emang bisa apa?" agar Diana itu terlihat baik. Untuk ukuran perempuan, lo lumayan. Diana membuktikan dirinya sendiri. Diana memang sempurna dari segi penampilan dan kekuatannya yang super kuat. Film ini juga mengeksplorasi pandangan Diana yang menganggap bahwa manusia itu terlalu hitam putih. Dia berpendapat bahwa semua orang di dunia ini adalah orang yang baik, dan orang jadi jahat karena dikontrol oleh Ares. Padahal manusia nggak sepenuhnya jahat dan nggak sepenuhnya baik, dan berarti dia punya masalah, ada internal konflik. Dan di sepanjang film ini menceritakan bagaimana Diana belajar memahami kalau pandangannya yang hitam putih tersebut adalah hal yang naif. Maybe people aren't always good. Aries or no Aries. Sri Asih punya internal konflik, agak kurang bisa mengontrol amarah. Tapi sayangnya film ini bukan tentang bagaimana cara Sri Asih mengatasi amarah tersebut, karena konflik dalam dirinya tersebut selesai dengan mudahnya. Dia jadi Sri Asih di pertengahan film dan udah deh hilang masalah emosi tersebut. Film ini bukan tentang perjalanan karakter Sri Asih. Jadi menurut saya film ini terasa kurang menarik. Film ini nggak punya sesuatu yang membuat film-film origin superhero ini berhasil, yaitu journey, petualangan, perkembangan, atau perjalanan karakter. Ataupun sesuatu yang dapat menginspirasi penonton untuk jadi lebih baik. Not a perfect soldier, but a good man. Jadi ya, hal yang bisa saya petik dari film Sri Asih adalah jika kalian punya masalah emosional, coba kalian cek leluhur-leluhur kalian. Siapa tahu kalian adalah keturunan dewa. Dan tinggal tunggu aja kekuatan itu datang ke kalian, dan kalian gak perlu bersusah payah untuk mengatasi masalah kalian lagi. Entahlah, menurut kalian apa yang menarik di film ini? Coba komen di bawah. Apa film ini menarik karena labelnya sebagai film superhero buatan Indonesia? Jadi kalian emang suka film ini karena film ini bagus? Atau suka karena film ini film superhero buatan Indonesia karya anak bangsa? Kalau misalnya nih, kalian orang Sri Lanka dan nonton film ini, kira-kira masih tetap bakalan suka apa enggak? Atau misalnya film ini buatan orang Thailand, apakah kalian masih tetap menyukai film ini? Ya terserah kalian sih mau suka apa enggak, itu hak kalian, saya cuman nanya doang kok. Apakah kalian menyukai karakter Alana atau Sri Asih ini karena Pevita Pierce yang cantik dan terkenal? Bagaimana kalau misalnya karakter Sri Asih diperankan aktris yang tidak secantik Pevita dan gak terkenal? Apakah karakter Sri Asih ini masih tetap bisa disukai? Apa orang-orang menyukai karakter Sri Asih karena Pevita yang cantik? Atau karena penulisan karakternya yang memang bagus? Ya maksud saya gini, kalian emangnya dari awal kenal bule-bule nggak jelas ini siapa? Tapi penulisan cerita dan acting yang bagus, maka film-film yang dimainkan oleh bule-bule nggak jelas ini bisa dibilang mendapatkan sambutan positif di Indonesia. Film ini juga nggak berusaha menggali karakter Alana itu sendiri dan hubungan emosional dia dengan karakter-karakter lain di film ini. Di awal-awal kebanyakan cuman adegan yang berisi eksposisi atau adegan pertarungan. Dengan pacing atau perpindahan dari satu adegan ke adegan lainnya itu sangat cepat. Contoh, ada adegan Alana terbangun dari mimpi buruk. Terus ibunya masuk ke kamar terus bilang, "Setelah bertahun-tahun tidak mimpi buruk, kamu mimpi buruk lagi." Terus cut ke adegan berikutnya. Udah gitu doang. Penonton nggak tahu dan nggak diperlihatkan hubungan Alana dan ibunya itu gimana.
Kenapa ibunya itu hanya terlihat sebagai seorang guru bela diri aja? Sebenarnya bisa aja kan waktu Alana mimpi buruk, terus ibunya masuk, terus mereka ngobrol-ngobrol tentang masa lalu mereka, terus ibunya memeluk Alana, terus diselimutin, terus tidur di samping Alana agar Alana nggak ketakutan lagi. Itu menunjukkan kalau ibunya memang cinta ke Alana dan membuat kita juga terkoneksi pada ibu Alana karena kita semua punya ibu kan. Dan hal tersebut tentunya akan dilakukan ibu pada anaknya. Gini, bukti film ini nggak berhasil membangun kedekatan Alana dan ibunya ada di adegan ketika ibunya masuk rumah sakit karena diserang oleh anak buah Matteo. Apa yang Anda rasakan? Merasa sedih? Kalau saya sendiri tidak merasakan apapun ya. Saya tidak peduli pada ibunya si Alana ini mau mati, mau babak belur, mau Alana nangis-nangis darah. Saya juga nggak peduli. Dan lalu ada 2 orang karakter yang namanya nggak mau saya sebut. Siapa orang-orang ini? Mereka mati ya Pak? Apa gimana? Kemana mereka pergi? Alana sepertinya juga tidak peduli pada mereka berdua. Bahkan dia nggak berusaha mencari ataupun ngehubungin mereka. Kemana semua orang pergi? Ruangan ibu meledak, tapi mayat ibu nggak ada. Alana juga ngilang. Kenapa nggak ada yang peduli sama kita? Terus saya merasa juga cerita keseluruhan di film ini sepertinya bukan berfokus pada Alana. Tapi banyak sekali aspek yang ingin diceritakan. Politik lah, kelakuan polisi lah, orang kaya yang benci orang miskin lah, lore dari universe Bumi Langit inilah. Dan ada satu adegan pesta topeng yang tujuan adegan itu cuman fafifu tentang koruptor dan pejabat busuk. Udahlah. Menurut saya film pertama seorang karakter superhero artinya adalah film pengenalan superhero tersebut. Fokus pada karakter dia dan permasalahan dalam dirinya sendiri terlebih dahulu. Saya paham kalau film ini berusaha membangun jagat sinema universe Bumi Langit. Tapi terasa begitu terburu-buru untuk membentuk Avengers-nya Bumi Langit ini. Hal ini sama seperti Gundala. Gundala itu sangat bagus sekali di awal gimana memperlihatkan perjuangan si Sancaka. Sancaka menjadi pusat perhatian di awal film ini. Lalu di bagian akhir malah bukan soal Sancaka lagi, tapi Gazul dan rencananya yang ingin membangkitkan Panglima Setan ini yang nggak muncul di film Gundala, tapi akan muncul di film yang entah yang mana. Sri Asih lebih parah lagi. Perkembangan karakter Sri Asih hanya dijelaskan atau ditampilkan sedikit di awal. Terus time skip, dia sudah dewasa dan ahli bertarung. Dan lalu di pertengahan film udah dikenalin siapa-siapa aja yang bakalan jadi villainnya di jagat Bumi Langit ini. Terus tujuan utama si villain ini di jagat Bumi Langit ini mau ngapain. Terus siapa big bossnya dan tujuan Gazul yang akhirnya kita sama-sama tahu. Jadinya garis besar cerita universe Bumi Langit ini udah terspoiler ya. Yang mana hal-hal tersebut sebaiknya disimpan atau ditampilkan pada saat film Avengers-nya jagat Bumi Langit ini, bukan pada film pengenalan karakter Sri Asih ini. Jadinya film ini serasa begitu ngegas ingin membuat film crossover superhero tanpa memperkuat personal karakter superhero-nya terlebih dahulu. Ya, coba kita lihat Marvel Cinematic Universe lagi. Di setiap film origin superhero mereka, baik itu Iron Man 1, Thor 1, Captain America 1, Black Panther 1, ataupun yang terbaru Shang-Chi. Film-film origin superhero ini fokus pada personal atau karakter superhero-nya. Film-film ini bisa berdiri sendiri dengan solid, bisa dibilang filmnya selesai. Ceritanya selesai. Villainnya kalah, ada perkembangan karakter di akhir, permasalahan di film ini selesai dan filmnya nggak menimbulkan banyak pertanyaan dan kebingungan karena serasa banyak hal yang belum selesai dibahas di filmnya. Kecuali di bagian akhir atau di bagian post credit scene-nya. Nick Fury nggak muncul di tengah-tengah film Iron Man 1, Captain America 1, Thor 1. Dia muncul di post credit scene doang sebagai tanda bahwa superhero ini akan crossover satu sama lain dalam sebuah film. Ataupun di film-film ini juga nggak nampilin Thanos atau Loki yang lagi nyusun rencana untuk nyerang New York.
Ya karena film-film solo origin superhero ini nggak mau membingungkan penonton awam dengan begitu banyak informasi, referensi, atau foreshadowing yang dibuat dengan begitu terang-terangan di film solo ini. Jadi di pertengahan film ini pusat perhatiannya bukan pada Alana dan Sri Asih lagi, tapi terbagi-bagi pada rencana bapaknya Mateo lah, rencana Gazul, ibu Christine Hakim sebagai Nick Fury jagat bumi langit ini. Wah, nanti bumi langit akan ngelawan ini, akan ngelawan itu. Terus ada nampilin Jet Miko dan masalahnya juga. Terus pengenalan karakter sampingan yang cukup banyak di film ini. Jadi porsi penceritaan yang harusnya banyak untuk Sri Asih jadinya dibagi-bagi untuk karakter sampingan ini. Yang sebenarnya perannya juga nggak terlalu penting. Hal tersebut membuat penceritaan serasa lompat-lompat dan berantakan, dan gak terfokus pada Alana atau Sri Asih. Gini, coba kalian gambarkan gimana sifat atau karakter dari Sri Asih atau Alana. Ya, dia orangnya baik, terus ya itu aja. Film ini gak berhasil membuat sifat atau karakter Sri Asih yang menarik, agar penonton bisa peduli dengan karakter Sri Asih tersebut. Film ini lebih fokus ngembangin universe Bumi Langit tanpa mikirin isi dari universe tersebut. Jadi di pertengahan film hingga akhir serasa seperti sebuah trailer untuk film Bumi Langit berikutnya. Apa? Kalian bingung dengan filmnya? Kalian merasa belum puas? Tenang saja, pertanyaan kalian akan dijawab di film berikutnya. Jadi jangan lupa nonton film selanjutnya untuk menjawab pertanyaan kalian. Yang mana film selanjutnya ini juga menyimpan banyak pertanyaan dan ketidakjelasan yang tentunya akan dijawab di film selanjutnya lagi. Jadi apakah orang yang menonton film-film berikutnya dari Bumi Langit ini karena merasa banyak pertanyaan yang belum dijawab di film Gundala dan Sri Asih, atau karena merasa kagum dan puas dengan film Gundala dan Sri Asih yang bagus dan ingin merasakan lagi perasaan tersebut di film Bumi Langit berikutnya? Entahlah. Berbicara soal Reza Rahadian, dia memerankan polisi yang bernama Jet Miko, dan saya sangat suka sekali penampilan dia. Ada adegan di mana Jet Miko meluapkan emosinya tanpa kata-kata, hanya melalui wajahnya saja. Terlihat dia sangat depresi, sangat keren sekali. Dan kalian masih nanya kenapa Reza Rahadian mulu yang dipakai? Saya lebih merasa iba dan bersimpati pada Jet Miko di film ini daripada semua karakter di film ini digabung jadi satu. Terus mari bicarakan twist di film ini, yang ternyata Jet Miko lah roh setan. Menurut saya plot twist di film ini juga terasa hambar, malah jadi membingungkan. Jadi gini, Gazul memberikan kalung roh setan yang palsu ke Prayogo gunanya untuk apa? Saya rasa sih sebagai pengalihan. Jadi Sri Asih malah mengejar Prayogo, sementara itu orang di rusun bisa diusir. Ini yang membingungkannya. Anggaplah Prayogo nggak pakai kalung roh setan. Jadi Sri Asih dan Eyang Mariani nggak berpikir kalau Prayogo adalah roh setan. Jadi Sri Asih jadinya pergi ke rusun, nyelamatin orang. Tapi meskipun Sri Asih bisa menyelamatkan warga rusun pasti akan tetap dibawa ke tempat tumbal 1000 nyawa tersebut. Karena warga udah merasa diancam tinggal di rusun ini kan, tentu mereka akan setuju untuk dipindahkan. Karena juga waktu Sri Asih selesai mengalahkan Prayogo, terus dia akan pergi ke rusun. Dan semua musuh di rusun itu dikalahkan. Lalu petugas bersenjata datang dan Sri Asih malah kabur aja. Warga juga dengan rela dipindahkan dari rusun. Jadi kalau dibilang tujuan Gazul ngasih kalung palsu adalah pengalihan agar Sri Asih nggak ke rusun, ya nggak ada gunanya. Karena ya kalaupun misalnya Sri Asih nggak teralihkan pun dan langsung pergi ke rusun menolong warga alih-alih ke apartemen si Prayogo ini, sepertinya warga rusun tetap akan dipindahkan karena takut ada serangan besar-besaran. Dan lalu misalnya gini, emang Prayogo yang jadi roh setan. Jadi Sri Asih teralihkan dari menyelamatkan warga rusun dan berusaha mengambil kalung roh setan si Prayogo. Ternyata Prayogo memang roh setannya asli. Terus mereka bertarung deh. Pasti sengit dan memakan waktu yang lama kan. Sementara itu warga rusun dipindahkan ke tempat penumbalan tanpa sepengetahuan Sri Asih yang lagi ngelawan Prayogo alias roh setan. Terus roh setan kabur karena ingin memulai proses penumbalan. Sepertinya itu rencana yang lebih baik ya. Jadi tujuan Gazul ngasih kalung roh setan yang palsu ke
Prayogo itu tuh untuk apa? Kenapa dia malah ngasih kalung ke seorang polisi yang entah kenal dari mana, daripada ngasih ke Prayogo orang yang udah emang Gazul kenal. Selain itu kan Prayogo dia kaya. Dia punya kuasa, punya anak buah, punya senjata yang banyak, yang tentunya akan ngebantu Anda Gazul, tapi malah Anda tipu beliau. Anda malah memilih polisi miskin si Jatmiko. Apa rencana Anda, wahai Gazul? Gimana ya? Sepertinya Gazul ingin berusaha menipu penonton alih-alih menipu si Sri Asihnya. Ya memang dijelaskan kalau pemilik kalung rosetan harus punya kebencian. Emangnya si Prayogo nggak ada kebencian gitu? Dia punya kebencian yang besar pada Sri Asih, orang yang dia pikir yang membunuh anak kesayangannya. Jadi kebencian Prayogo yang spesifik pada Sri Asih ini, dia ingin membunuh Sri Asih? Apa hal itu nggak cukup? Sementara itu Jatmiko dia nggak ada kepentingan dengan Sri Asih. Dia cuma membenci anaknya Prayogo si Matteo kan. Ngapain juga dia mau ngelawan Sri Asih? Kita juga tidak ditunjukkan perubahan karakter Jatmiko itu gimana. Tiba-tiba jadi Panglima Dewi Api aja. Dan kenapa nggak gini? What if? Gazul, Anda kasih kalung rosetan yang asli ke Prayogo. Terus kalung rosetan yang palsu ke Jatmiko. Dengan iming-iming ke Jatmiko bahwa dia akan mendapatkan kekuatan, kekayaan, dan bisa membasmi orang-orang yang meremehkannya. Jadi Jatmiko melakukan hal-hal yang diperintah Gazul seperti membunuh Matteo dan membuat seolah-olah Sri Asih yang ngebunuh agar Prayogo membenci Sri Asih dan kekuatan rosetan Prayogo jadi kuat. Jadi misalnya kalau Jatmiko dia sadar dia ditipu, ya udah biarin aja. Toh dia juga polisi miskin, gak bisa ngapa-ngapain kan. Tapi kalau Prayogo yang Anda tipu, terus dia sadar ditipu, Anda sepertinya akan sangat merugi ya Gazul. Uang, kuasa, anak buah Prayogo mungkin akan balik menyerang Anda. Dan lalu mengapa menurut saya plot twist di film ini terasa hambar? Karena reaksi Sri Asih mengetahui kalau Jatmiko lah yang jadi roh setan, itu dia biasa aja. Yang ngapain juga Sri Asih harus terkaget-kaget. Kenal akrab aja kagak, ya bodoh amat lah. Sri Asih aja nggak peduli, apalagi saya. Kecuali ternyata emaknya Sri Asih ini yang jadi roh setan. Itu baru plot twist yang bikin pingsan. Saya rasa memang ibunya lah yang roh setan. Karena ini, ibunya udah tahu Sri Asih punya masalah emosi. Lah malah disuruh ikut MMA. Kenapa nggak ada suruh dia bertapa di Gunung Merapi kek? Sering-sering meditasi, jauhi hal-hal yang membuat emosi. Lah ini malah disuruh kelahi. Menurut saya pribadi, suatu plot twist akan dikatakan efektif atau berhasil kalau karakter di filmnya juga terkejut. I am your father. Misalnya lihat di adegan ini. He must be Peter. Dan film-film plot twist terbaik lainnya, kalian lihat aja sendiri. Karakter terkejut, dan rasa terkejut yang dialami karakter berhasil disalurkan ke penonton. Plot twist di film ini sepertinya hanya untuk merumit-rumitkan cerita di film ini, atau cuma sekedar untuk memenuhi hasrat penonton Indonesia yang suka film plot twist. Oke, mari kita ngomongin adegan pertarungan. Koreografinya bagus, ditambah dengan pergerakan kamera yang keren juga. Tapi kadang ketika bertarung terasa agak lambat. Mereka saling nunggu satu sama lain. Ada pistol bukannya langsung ditembak, malah nunggu Sri Asih mendekat dulu. Malah jalan mendekat dulu baru nembak. Kalian paham cara kerja pistol nggak sih? Variasi senjata musuhnya juga unik-unik ya. Kadang pisau, kadang tongkat, kadang pistol, kadang taser. Tergantung naskahnya mau seperti apa. Kalau misalnya adegan Alana nyerang bar si Matteo ini, musuhnya pakai pistol semua, ya matilah si Alana. CGI-nya gue sangat suka. Ada adegan roh setan ngedorong Alana ke tembok, terus dipukul lagi sampai jatuh ke lantai bawah. Keren, itu keren banget sih. Tapi yang saya kecewakan adalah mereka bertarung tapi nggak ada efek sama sekali ke mereka berdua. Alana dihantam sana-sini, dilempar sana-sini, tapi wajahnya tetap bersih. Satu partikel debu pun nggak ada yang nempel di wajahnya. Begitupun roh setan yang juga dipukul tapi ya dia baik-baik aja. Seperti yang pernah saya bilang di video yang ini,
Kalau nggak ada efek pertarungan pada karakter, baik itu luka, lebam, rasa sakit, maka pertarungan itu terasa kurang menarik. Ya ngapain kalian bertarung kalau saling nggak mempan? Mending duduk, ngopi, ngomongin ini semua baik-baik. Dan lebih kentangnya lagi, ini hasil pertarungannya gimana sih? Rosetan mati? Enggak. Dia kabur gitu aja, ya gitu doang. Menurut saya, adegan pertarungan MMA Matteo lawan Alana terasa lebih intens dan menegangkan dibandingkan final fight-nya. Kita lihat kalau Alana bisa terluka dan udah sempoyongan. Berarti ada efek pertarungan pada karakter, jadi adegan aksinya jadi lebih menarik karena muncul tensi dan rasa tegang kan? Sekarang mari bahas acting dan dialog. Pevita Pierce sepertinya memang sudah ditakdirkan untuk memerankan Sri Asih. Aura dan pesonanya begitu terpancar ketika dia menggunakan kostum Sri Asih ini. Lalu akting ibu tiri Sri Asih yang serasa sangat kurang sekali. Entahlah, mungkin hal ini dipengaruhi oleh penyutradaraan dan penulisan dialog yang kaku dan super baku. Jadinya aneh. Gini, dialog yang ngalir serasa sangat natural, serasa mereka nggak lagi acting itu sangat perlu kan. Perlu untuk membangun suspension of belief, bahwa yang dilihat penonton ini nyata, bukan lagi acting. Dialog di film ini, mohon maaf, di beberapa bagian kayak... Kecuali nih di bagian Reza Rahadian, Aryo Bayu, Ibu Christine Hakim, dan Om Surya Saputra. Terutama Aryo Bayu. Meskipun penampilannya sedikit, tapi dialognya terasa berwibawa, mencekam. Gak ada rasa kaku, gak ada sama sekali meskipun bahasanya tuh cukup baku. Terus pengawalnya si Matteo yang selalu melotot nih. dia udah mati apa gimana entahlah. Saya gak peduli. Terus di bagian audio ada beberapa adegan yang suaranya seperti didubbing. Karena suara yang muncul terasa bukan suara yang direkam di tempat tersebut. Jadi kesimpulannya adalah film ini sangat ditunggu oleh rakyat Indonesia. Banyak drama yang terjadi kayak diundur, sutradara marah-marah karena dibanding-bandingin. Saya rasa sih itu cuma bentuk kepedulian rakyat Indonesia pada jagat bumi langit ini. Mereka takut kalau film Sri Asih ini malah kalah sama Black Panther yang nonton dikit, jadi nggak lanjut lagi nih jagat bumi langit. Dan tentang CGI-nya yang mungkin masih bisa dibilang belum sempurna dan masih banyak hal yang bisa ditingkatkan. Tapi saya sangat bangga sekali Indonesia bisa bikin film dengan CGI sebagus ini. Memang belum sempurna, tapi perlu orang-orang berani seperti mereka yang gak takut keluar duit dan usaha lebih untuk menampilkan CGI yang bagus di film. Harus ada orang yang mulai, orang yang menginisiasi ini semua agar Indonesia bisa menciptakan CGI yang bagus. Kalau takut gak bakalan bisa, ya film Indonesia bakalan gini-gini aja terus. Udah ada sih sebelumnya, tapi di film ini terasa lebih niat daripada film superhero ini yang CGI-nya kayak diambil dari stok gambar green screen di YouTube. Jadi terima kasih film Sri Asih yang sudah memulai hal tersebut. Dan saya rasa CGI Bumi Langit pasti akan lebih meningkat. Jadi ya dukung terus, nonton di bioskop, dan jangan lupa